Kayak gini, tepuk-tepukin, ya, tepuk-tepukin, ya semuanya, kayak gini lagi, ya, oke, semuanya, gini lagi. Kita akan bahas sedikit tentang musuh utama produktivitas. Semuanya ingin produktif kan, tapi kira-kira apa musuh produktivitas yang membuat kita tidak bisa produktif? Ada yang mau kasih komen? Silakan. Malas. Apa lagi? Silakan. Apa lagi? Malas. Terus apa lagi? Silakan tulis di chat ya. Tulis di chat. Apa? Silakan tulis di chat. Pak. Aktivitas kita apa? Silakan tulis di chat. Saya bacakan biar tidak noise suaranya. Ya, silakan tulis di chat biar suaranya nggak mute. Oke. Ini kurang kreativitas kata David. Tidak ada kemauan. Kurangnya niat kata Alisa. Tidak ada kemauan untuk berpikir. Kalau Nurkolis kurangnya iman. Jadi tidak produktif. Ya, banyak nih. Ridho, pola pikir yang salah. Apalagi nih. Banyak ya penyebab orang tidak produktif. Kurang kreativitas. Apa itu kreativitas? Rasa percaya diri. Tidak ada kemauan, tidak bisa kerja kan? Karena Ripian kurang rasa percaya diri. Abdul Aziz malas dan ngantuk. Kenapa malas dan ngantuk? Aziz? Teman-teman, salah satu musuh produktivitas kita sebenarnya adalah multitasking. Ada yang pernah dengar multitasking tidak? Multitasking apa multitasking? Apa multitasking? Ada yang pernah dengar multitasking? Ya, apa itu? Pernah apa di kelas? Apa itu? Istilah teknologi yang mengacu kepada sebuah metode di mana banyak pekerjaan atau dikenal juga sebagai proses diolah dengan menggunakan sumber daya CPU yang sama. Alisa baca di mana? Baca di Google ya? Ya, coba disederhanakan. Alisa coba disederhanakan, pakai bahasa kita sendiri. Itu kan bahasa Google. Nah, coba multitasking disederhanakan. Orang pintar itu bisa mensederhanakan sesuatu yang rumit. Multitasking ya, Pak? Ya, coba pakai bahasa sendiri ya. Kalian harus biasa seperti melakukan banyak hal dalam satu kegiatan. Nah, itu dia, Rifki. Melakukan banyak hal dalam satu kegiatan. Itu dia kata kuncinya. Melakukan banyak hal dalam satu kegiatan itu multitasking. Siapa yang biasa melakukan itu? Tolong angkat tangan siapa yang biasa multitasking. Tangan. Yang biasa multitasking. Silakan. Siapa yang biasa multitasking? Hah? Jarang-jarang, Pak. Windy. Biasanya perempuan. Teman-teman sekalian, ya di era digital yang serba bergerak dengan cepat seperti saat ini, banyak orang dengan sedikit nada bangga mengatakan, saya jago multitasking loh, bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang hampir bersamaan. Kayaknya produktif sekali kan, bisa menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Ya. Benar atau salah? Ini menarik ya. Ada studi empirik yang mengatakan produktivitas menunjukkan bukti bahwa multitasking itu justru akan menurunkan level produktivitas kita hingga 40%. Berapa persen? 40%. Dalam beberapa studi juga mengatakan pengurangnya apa? Rutin melakukan multitasking itu malah akan membuat sel saraf kita menjadi lemot dan akhirnya justru menurunkan mutu hasil kerja kita dalam jangka panjang. Jadi ada beberapa eksperimen. Jadi otak responden itu diteliti pakai MRI. Terlihat mereka yang sedang melakukan multitasking itu mengalami penurunan fokus. Level konsentrasinya makin memburuk dan akhirnya hasil kerjanya jauh dari harapan.
ketika di scan pakai MRI itu, orang yang multitasking itu penurunan fokusnya menurun. Kenapa begitu? Karena pakar neurologi mengatakan bahwa otak kita manusia itu bekerja secara sequential dan menyukai sebuah proses kerja yang runtut. Runtut itu seperti apa? A, B, C, E, D. Makanya di kampus itu biasanya kita dilatih secara tidak langsung untuk bekerja secara sequential. Benar nggak? Benar? Iya. Contohnya apa contohnya? Benar. Contohnya apa? Membuat tugas makalah itu kan? Dari topik kan? Ya. Ya kan? Dari awal kan? Dari pengertian, latar belakang, dan sebagainya. Latar belakang masalah, nanti baru sampai ke solusi, konklusi. Nah itu ngurut gitu. Makanya teman-teman sekalian, banyak gak orang bekerja di luar jurusannya? Banyak, Pak. Banyak. Ya, kenapa? Kenapa mereka bekerja di luar jurusannya? Ya. Karena kenapa? Karena mereka sudah terampil bekerja, ya, secara urut tadi itu. Jadi apapun pekerjaannya dia bisa mengerjakan. Nah, otak kita itu sebenarnya cenderung membenci bekerja secara zigzag, dari A tiba-tiba langsung ke Q, atau langsung lompat ke Z, terus kembali lagi ke B, terus lompat lagi ke R kan. Nah, kita kalau secara zigzag kayak gitu dia akan nge-hang dia. Sama seperti laptop kan, atau PC kalau terlalu berat, sesuai kapasitas bisa nge-hang. Itu yang disebut dengan multitasking, berpindah-pindah melakukan aktivitas diselingi dengan banyak interupsi. Jadi fokus otak manusia itu mudah sekali terpecah. Ini kelemahan otak kita ini, kenapa tidak bisa fokus menekuni sebuah aktivitas hingga tuntas. Otomatis hasil akhirnya pasti tidak maksimal. Beberapa contoh ini multitasking. Beberapa contoh, bikin laporan sambil cek email atau cek WA. Siapa yang sering kayak gitu? Sambil apa nggak? Ya nggak? Guys, kita buat laporan, tapi buat laporan ada notifikasi masuk kan, cek dulu, nah baca status dulu, ya kan? Nah, ini contoh lain menyelesaikan laporan selingi interupsi permintaan untuk mengerjakan hal yang lainnya. Jadi kalau pecah kayak gitu sulit lagi. Mengerjakan 5 pekerjaan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, bisa nggak? Bisa nggak? Ya. Biasanya bisa. Pak. Biasa cewek biasanya. Biasanya siapa bisa? Cewek. Perempuan. Sambil masak, sambil gendong bayi, sambil nelpon, sambil ada kucing, dikencang kucingnya. Jadi kan banyak sekali pekerjaannya kan. Jadi sambil masak, sambil nelpon, sambil gendong bayi, sambil ada kucing dicepaknya kan. Jadi kaki kanan main semua yang biasa. Nah, teman-teman sekalian, multitasking ini malah membuat kita menjadi lambat. Bahwa otak kita ternyata butuh waktu untuk berpindah dari satu titik ke titik. Makanya dalam Al-Quran itu, innamal usri yusra, wa innamal usri yusra, wa idza faragta fansab, wa idza rabbika farghab. Rusak pula nanti mukaku. Ya, apabila selesai satu urusan, kerjakanlah urusan yang lain. Jadi kan jadi satu selesai, kerjakan urusan yang lain. Ada yang menafsirkan lagi ayat ini mengatakan bahwa apabila kamu selesai bekerja, beribadahlah. Kalau kamu sudah selesai beribadah, bekerjalah hal-hal yang lain. Jadi diiringi aktivitas yang lain. Jadi farokta itu artinya teman-teman sekalian, waktu jeda antara satu kegiatan dengan kegiatan lain itu sangat tipis. Jadi selesai satu kegiatan langsung berlanjut ke kegiatan yang lain, sesuai yang lain. Jadi jangan banyak istirahatnya juga. Jadi harus kalau bisa. Oleh karena itu, otomatis daya pikiran kita menjadi terbagi-bagi kalau multitasking itu. Jadi tidak bisa full maksimal. Maka para pakar produktivitas bilang kayak gini, kita harus bisa stop multitasking. Ya. Mengurangin kalau bisa. Karena membuat kinerja kita tidak bisa maksimal, apalagi membuat tugas. Apalagi generasi milenial nih, suka sekali kan, banyak sekali aktivitasnya, gadgetnya, tugasnya, dan sebagainya. Makanya ada prinsip mengatakan kalau bisa prinsipnya do less. Jadi kerjakan sedikit tapi itu berdampak pada banyak hal. Biasanya 1 atau 2 aktivitas yang luar biasa. Pakar produktivitas dari UC Berkeley itu mengatakan, Profesor Morten Hansen dalam bukunya Great Work, hasil risetnya mengatakan orang yang super produktif itu ternyata hanya fokus 1 sampai 2 tugas utama saja. Tidak banyak deh, very important task. Dan lalu fokus habis-habisan dalam tugas ini. Dan orang yang super produktif tidak pernah melakukan multitasking.
tidak pernah melakukan multitasking. Bisa kayak sirkus kan, bendanya banyak langsung bisa dikerjakan. Dia hanya sedikit saja. Atau pakai teknik Pareto, kan beberapa aktivitas yang punya dampak pada hal yang lain. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, tambahan pelajarannya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, boleh. Kenapa kurang produktif? Karena multitasking. Oke teman-teman, demikianlah gambaran kalau ingin produktif, belajar untuk kalau bisa sequel. Tapi kalau untuk orang-orang seni bisa ngerjakan banyak hal, itu tergantung tipe orang. Tapi kalau secara studi, otak kita itu sukanya urutan. Kalau orang otak kanan dia biasanya acak. Dia nggak tahu sini otak kiri atau otak kanan. Di sini punya otak kiri atau otak kanan, katakan otak kiri atau kanan. Udah tahu belum? Nggak tahu, Pak. Ya, jawab di chat. Kiri atau kanan? Jawab. Saya mau baca langsung. Kiri atau kanan? Nggak tahu, Pak. Silakan jawab di chat. Silakan jawab lihat di chat. Kalian ketik di chat. Otak kanan. Rifki otak kanan. Tiga otak kanan, Pak. Ada lagi. Otak kiri otak kanan. Tahu dari mana kita otak kiri otak kanan? Pernah tes atau pernah apa? David otak kanan. Muhammad Anjas otak kanan juga. Banyak otak kanan nih. Messi otak kanan. Otak tengah, Riri. Waduh. Riri ini apa nih tulisannya? Arifian otak kanan. Ya, otak kanan ya. Kairunisa otak kanan juga. Karisma Rizky otak kanan. Masya Allah. Otak kanan semua ini. Kalau otak kanan sengsara sekali nih. Devriani otak kanan. Nggak ada otak kiri ya. Otak kanan juga. Wawan otak kiri. Wawan itu otak kiri. Oke. Coba semuanya kita praktekkan. Oke. Semuanya tolong angkat tangan kayak gini. Coba angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Ya seperti ini. Kasih ini. Di kayak gini kan. Oke. Semuanya seperti ini. Semuanya seperti ini. Oke. Semuanya. Ya. Kayak gini. Tepukin. Ya. Tepukin. Ya semuanya. Kayak gini lagi. Ya. Oke. Semuanya. Gini lagi. Cepat. Biar hangat. Oke. Semuanya. Oke. Sekarang kayak gini. Atas. Oke. Semuanya tepuk tangan. Kayak gini. Oke. Ditapuk ini kayak gini ya. Lihat. Jempolnya di mana? Jempolnya di kiri atau kanan di atasnya? Lihat. Jempol. Kiri atau kanan? Nah. Kanan, Pak, kanan. Nah, kalau kanan berarti otak kanan dia ya. Kalau kiri otak kiri. Ya, Pak. Nah, kalau dia kiri otak kiri, kalau kanan otak kanan. Udah ketahuan ya. Siapa yang kiri? Kiri, Pak. Kiri. Abdul Aziz cuman. Siapa lagi? David. Yang lain kanan. Kanan ya. Rido kanan juga. Kanan. Otak kanan itu sukanya acak dia. Orangnya kerjanya acak. Jadi kalau disuruh equal tadi urutan agak menderita dia. Gak bisa. Biasanya kamarnya berantakan. Otak kanan tuh kamarnya berantakan. Gak suka. Otak kiri itu cenderung rapi, atur, schedule, manajemen, kan? Otak kiri itu, otak kiri banget itu. Windy tuh Pak, Windy. Nah, Windy kan. Kalau buat tugas terstruktur, rapi. Kalau otak kanan tuh dia tersiksa sekali dia. Sebenarnya kalau otak kanan itu ngacak dia. Biasanya punya bakat luar biasa. Suka berimajinasi otak kanan itu kan. Suka berimajinasi. Iya, ya sekali. Tapi kalau bisa belajar otak kanan belajar sequel. Karena kalau terlalu abstrak, impian kita tidak bisa terwujud. Kita harus membuat action plan. Bagaimana tahapan-tahapannya harus terlaksana. Impian boleh besar, boleh kayaknya mustahil, tapi actionnya harus nyata. Sehingga hal-hal yang tidak kelihatan mustahil itu bisa kita lakukan. Ya, ada pertanyaan sampai di sini silakan.